Dok, sebenarnya aman nggak sih hubungan seksual saat hamil? Nah, ini ada 5 pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh para netizen. Bagaimana tips, keamanan, serta cara berhubungan seksual saat hamil? Penasaran? Yuk simak videonya hingga akhir. Subscribe ya. Oke, kembali lagi bersama saya Dr. Isal di channel Androcare ini. Channelnya yang membahas kesehatan seksual pria dan program hamil. Kali ini Dr. Isal akan membahas 5 pertanyaan yang paling sering dibahas dan ditanyakan terkait dengan berhubungan seksual saat kondisi hamil. Nah, pertanyaan nomor 4 paling bikin orang penasaran. Mau tahu jawaban dan penjelasannya? Simak videonya hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe video ini dan share ke teman-teman yang lain agar channel ini makin berkembang ya. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Silakan Mas Bro. Oke dok, ada yang tanya nih, apakah hubungan seks saat hamil itu dapat menyakitkan bayi dalam kandungan dok? Oke, apakah hubungan seksual bisa menyakitkan bayi dalam kandungan? Ini pertanyaan yang muncul dari benak seorang ayah mungkin ya, karena dalam penelitian 80% ayah itu khawatir ketika melakukan penetrasi ke dalam vagina itu akan menyakiti atau menyodok-nyodok si bayinya gitu ya, dan membuat bayi itu kesakitan. Tentu hal ini tidak seperti apa yang dibayangkan ya, karena dari sisi anatomi seorang wanita ketika masuk dari penis pria ke dalam vagina itu rongganya masih aman ya, dan paling mentok-mentok itu masuk ke rahim, jadi tidak langsung menuju mengenai adik bayi yang ada di dalam rahim itu sendiri. Pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan nomor 2 dok, ini apakah hubungan seks saat hamil dapat menyebabkan keguguran dok? Oke, tentunya hal ini yang paling sering dikhawatirkan ya bagi kedua pasangan yang sedang hamil tentunya. Apakah berhubungan seksual saat hamil bisa menyebabkan keguguran? Nah, tentunya kita harus mengetahui ilmunya dulu dan basicnya. Karena memang saat yang dikhawatirkan, keguguran itu bisa muncul yang pertama karena memang kesehatan bayinya itu kurang baik atau pertumbuhannya tidak maksimal, atau yang ketiga adalah lemahnya dari rahim. Nah, ketika berhubungan seksual bisa juga memicu dari kontraksi si rahim itu sendiri. Maka dari itu tidak disarankan untuk berhubungan seksual pada trimester pertama atau pada 12 minggu pertama. Karena pada saat itu konsepsi itu baru saja terjadi dan rahim masih baru proses penyesuaian. Jadi nanti bisa lebih aman lagi untuk berhubungan seksual pada trimester kedua. Pada trimester ketiga berhubungan seksual justru akan sangat membantu untuk proses pelahiran nanti. Tapi perlu diingat, harus dipastikan sudah memasuki masa-masa aterem atau masa-masa sekitar memasuki usia 37 minggu ke atas itu. Nah, perlu diketahui Bapak-bapak sekalian, jadi ketika berhubungan seksual, hal-hal yang bisa memicu dari kontraksi adalah yang pertama rangsangan dari payudara atau puting istri. Tuh, jadi kalau bisa jangan terlalu dimainkan itu ya, karena akan memicu oksitosin, satu hormon yang bisa memacu dari kontraksi rahim. Kecuali kalau misalkan sudah dekat, ya itu sangat disarankan untuk berhubungan seksual dan memicu untuk keluarnya oksitosin berlebih agar bayi itu bisa keluar. Kan kasihan sudah lebih bulan, udah sampai 40 minggu lebih belum keluar-keluar. Nah, itu berhubungan seksual sangat-sangat disarankan. Jadi menurut Canadian Medical Association Journal tahun 2011 mengatakan bahwasanya berhubungan seksual itu aman ya, tidak menyebabkan keguguran. Itu secara general ya, tapi ya intinya tetap kita harus waspada. Tadi kuncinya di minggu-minggu awal, kalau bisa ditahan dulu, nanti biar lebih kuat dan kokoh dulu rahimnya. Kemudian nanti sampai masa-masa mendekati kelahiran, itu jangan langsung digas, apalagi mendekati HPL atau hari perkiraan lahirnya. Kalau misalkan lebih, baru itu digas lagi ya, biar membantu proses persalinan dan membantu agar ketika bayi keluar itu akan semakin lebih lancar karena produksi oksitosin memacu dari kontraksi rahim. Seperti itu. Kalau seumpama saat melakukan hubungan seksual itu ada keluar darahnya, ini bahaya nggak sih dok? Oke, nah ini yang ditakutkan juga ya bagi para wanita ya. Berhubungan seksual ketika hamil dan kemudian misalkan keluar darah. Nah, ini tentu harus dikonsultasikan ke dokter ya. Apakah itu darah karena lecet atau karena luka atau karena ada jaringan bayi yang keluar. Nah, tentu harus dicek dan perlu konsultasi lebih lanjut dengan dokter. Nomor 4, apakah hubungan seks saat hamil terasa lebih sakit dok? Nah, ini kembali lagi ke masing-masing pasangan ya. Intinya seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya tentang 14 pertanyaan tentang hubungan seksual. Jadi ketika hamil ataupun tidak hamil juga ya, intinya ketika melakukan hubungan seksual itu harus dilakukan perangsangan terlebih dahulu sehingga menghasilkan pelumas antara dua belah pihak, sehingga saat penetrasi akan lebih lancar dan lebih halus lagi ya. Nah, memang pada beberapa studi dan penelitian
penelitian ketika kondisi atau pas hamil, perempuan akan menjadi lebih sensitif, terutama bagian area puting maupun di daerah kewanitaan. Maka dari itu, biasanya perempuan akan merasa rangsangannya lebih, ya nanti bisa dikomunikasikan aja dengan kedua belah pihak pasangan, dengan ayah ataupun istri atau ibu ya. Jadi saling mengontrol ritmenya agar didapatkan sensasi yang cukup nikmat pada kondisi hamil. Oke, pertanyaan nomor 5 dok, berapa lama harus menunggu untuk kembali berhubungan seks setelah proses persalinan dok? Oke, nah ini yang paling sering ditanyakan oleh bapak-bapak ya, terutama setelah persalinan atau setelah kelahiran. Tentunya bapak-bapak harus puasa terlebih dahulu karena di area di kewanitaan wanita yang setelah melahirkan itu masih proses penyembuhan. Tentunya ketika adik bayi itu keluar dari rongga vagina, akan ada robekan-robekan dari dinding vagina, dan hal ini membutuhkan proses waktu untuk penyembuhan, pemulihan kembali. Beberapa kasus juga sampai bahkan disobek, dipotong, dan dijahit lagi. Jadi memang harus bersabar. Dari segi penelitian dan menurut ahli di kesehatan, paling aman adalah 6 minggu ya. Atau mungkin bagi yang beragama Islam, ini harus menunggu sampai masa nifasnya selesai. Jadi sampai kering sekitar 40 hari. Jadi puasa dulu ya bapak-bapak, karena hal itu tidak baik untuk istri, kotor, masih sakit, dan tidak baik juga bagi bapak-bapak ketika dipaksakan, maka akan menimbulkan penyakit juga. Oke, itulah tadi 5 pertanyaan terkait hubungan seksual pada kondisi hamil yang perlu teman-teman ketahui. Jika teman-teman sekalian ingin penasaran ya tentang pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan seksual atau kondisi-kondisi saat hamil, atau pertanyaan-pertanyaannya yang terkait dengan hal ini, silahkan bisa tulis saja di bawah kolom komentar. Dr. Isal akan jawab satu persatu. Kemudian like dan subscribe channel ini ya agar semakin berkembang. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.